Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Az-Zahra Nauli. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul matriks. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks terlebih dahulu. Baik, pengertian matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam bentuk baris atau kolom dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Kemudian saya akan memberi contohnya. Berikut adalah contohnya. Matriks A mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Oleh karena itu, kita katakan bahwa matriks A berorde 2 kali 2 dan ditulis A 2 kali 2 atau A22. Seperti ini. Ini adalah kolom, yang atas ke bawah adalah kolom, dan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan itu adalah baris. Kemudian determinan matriks. Determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks dinotasikan dengan determinan A atau sebagai berikut. Nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real. Seperti ini. Jika matriks A mempunyai A, B, C, D, maka determinan A-nya seperti ini. Jadi rumusnya adalah AD dikurang BC. Saya mempunyai contoh soal di sini. Ini adalah ordo 2 kali 2. Jika diketahui matriks A berisi 3, min 3, 4, dan min 5, maka determinan A-nya adalah seperti ini saja, dibuat, terus kalikan dengan seperti ini, dipakai rumusnya AD dikurang BC. Jadi, 3 dikali 5 kali silang, 3 kali min 5 dikurang min 3 dikali 4. Hasilnya min 15 ditambah 12. Min 15 ditambah 12 hasilnya min 3. Determinan untuk matriks ordo 3 kali 3. Sebagai berikut. Untuk mencari determinan matriks berordo lebih dari 2 kali 2 dapat digunakan metode berikut, dinamakan metode Sarus. Yang pertama, tuliskan kolom pertama dan kedua dan determinan awal di sebelah kanan sebelah kolom ketiga. Yang kedua, kalikan unsur-unsur pada ke-6 diagonal, yaitu 3 kolom di diagonal utama dari kiri ke kanan dan 3 kolom pendamping dari kanan ke kiri. Hasil kali diagonal utama dijumlahkan dan hasil kali pada diagonal pendamping dikurangkan. Seperti ini contohnya. Matriks A berisi 2, min 1, 4, min 4, 3, 0, 5, min 2, 1. Jadi, masukkan ulang, kemudian 2 kolom, maksudnya 2 kolom, yang ini sama yang ini itu ditulis ulang. Kemudian kita buat dia kalikan unsur-unsur pada ke-6 diagonal, yaitu dia 3 kolom diagonal utama. Seperti ini. 2 dikali 3 dikali 1. Min 1 dikali 0 kali 5. 4 dikali min 4 dikali min 2. Setelah itu dikurangkan dari 4 dikali 3 dikali 5 dikurang 2 dikali 0 dikali min 2 dikurang min 1 dikali min 4 dikali 1. Determinan A sama dengan sudah dijumlahkan dengan cara miring seperti ini. Hasilnya 2 kali 3 kali 1 itu 6. Kemudian ditambah min 1 dikali 0 dikali 5 sama dengan 0. Ditambah lagi 4 dikali min 4 dikali min 2 sama dengan 32. Habis ya, kemudian masuk ke yang kurang. Yang kurang itu
4 dikali 3 dikali 5, hasilnya 60. Kemudian 2 dikali 0 dikali min 2, hasilnya 0. Yang terakhir dikurang min 1 dikali min 4 dikali 1, hasilnya 4. Jumlahkan semuanya mendapatkan min 26. Kemudian kita masuk ke dalam adjoint matrix. Jadi di adjoint matrix ini transpose dan dari matriks kofaktor, adjoint sering disingkat dengan ADC. Misalkan matriks A, maka adjoint A ditulis dengan ADC atau dalam kurung A. Transpose sendiri maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Adjoint matrix digunakan dalam menentukan inverse matrix. Seperti ini. Jadi rumusnya A. Jadi ini tempatnya itu diganti, A-nya ke bawah, D-nya ke atas. Kemudian elemen B dan C ditambahkan minus. Elemen B dan C ditambahkan minus. Misalnya aku punya contoh nih. Matriks A berisi 5, 4, 6, dan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Maka adjoint A menjadi ininya diganti, 5 dan 2 itu bertukar tempat, kemudian 4 dan 6 itu ditambahkan dengan minus. Jadi adjoint A itu 2, min 4, min 6, dan 5. Kemudian kita masuk pada inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asal. Jadi ini contohnya misalnya inverse matrix ordo 2 kali 2. Rumusnya itu A inverse sama dengan 1 per determinan A, dimasukkan rumus yang adjoint tadi, D minus B minus C A. Contoh soalnya, tentukan inverse dari matriks A. Matriks A itu mempunyai isinya itu 4, 2, 5, 3. Jadi kita cari dulu determinan A-nya. Cari determinan A-nya itu kan tadi kita kali silang, kemudian kita kurangin AD kurang BC. Jadi determinan A sama dengan 4 kali 3 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 12 dikurang 10. 12 kurang 10 sama dengan 2. Kita sudah dapat determinan A-nya, kemudian kita lanjut ke adjoint A. Cara mencari adjoint itu ya kita pakai rumus yang ini. Jadi kita ubah A sama D-nya itu kita ubah posisi, kemudian kita tambah minus pada C dan B. Kita masukkan yang ini, yang awal, kita ubah posisi mereka, 3 di atas dan 4 di bawah. Kemudian ditambahkan 2 dan 5 ditambah dengan minus. Kemudian tadi kan sudah dapat determinan A-nya sama dengan 2. Kita masukkan pada rumus yang awal, 1 per 2. Kita masukkan hasil adjoint yang tadi. Kemudian kita bagi dengan 2 dengan determinannya. Jadi 3 per 2, min 2 per 2, min 5 per 2, 4 per 2. 3 per 2 kita taruh. Min 2 per 2 itu kan sama dengan min 1. Min 2 per 2 itu tetap. 4 per 2 sama dengan 2. Jadi inverse matriksnya kita dapat ini seperti ini. Baik, kita masuk ke dalam inverse ordo 3 kali 3. Jadi ini dia contoh soalnya, inverse matriks ordo 3 kali 3. Tentukan inverse dari matriks A. Misalnya determinannya udah ketemu nih, min 1. Kemudian kita cari aja. Ini matriksnya isinya 1, 0, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Jadi yang ini nih agak lebih rumit karena dia harus seperti ini, lebih banyak dia. Jadi cara mencari A inverse-nya dengan sebagai berikut. Jadi kita satu-satu dulu gitu. Kayak 1 nih, misalnya kita mau cari 1. Jadi ini kita tutup nih. Kita tutup ini dan kita tutup ini. Kita tutup ini, kita tutup ini. Jadi isinya tuh 21, 14, 21, 14. Kemudian lanjut ke 0. Kalau kita tutup 0, kolom 0 kita tutup, kemudian di
Baris 0 kita tutup, isinya tinggal 2134. 2134. Kemudian kedua, kolom 2 kita tutup dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan, berarti isinya tinggal 2231. 2231. Kemudian lanjut ke bawah, yang 2. Baris 2 kita tutup, kolom 2 kita tutup, berarti isinya tinggal 0214. 0214. Lanjut lagi yang kedua, kita tutup yang tengah-tengah, kolom 2 kita tutup yang tengah, terus baris 2 kita tutup yang tengah, dia tinggal 1234. Kemudian lanjut yang 1, kita tutup barisnya, kita tutup kolomnya 1031. Kemudian yang bawah kita tutup kolomnya, kita tutup barisnya, tinggal 0221. 21. Yang 1 lanjut, kita tutup kolomnya, kita tutup barisnya, tinggal 1221. Yang terakhir 4, kita tutup barisnya, kita tutup kolomnya, tinggal 1022. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan plus minusnya. Jadi dia itu kayak selang-seling jadi kayak ini. Plus minus plus, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Seperti ini. Oke, jadi setelah kita ngapai A inverse-nya udah semua, terus kita akan cari adjoint A-nya. Adjoint A-nya yaitu dengan kali silang kemudian kurang. Jadi AB dikurang BC. 2 dikali 4, 8, 1 kali 1, 1, 8 kurang 1, 7. Ini positif ya. Ini tandanya positif. Kemudian 2 kali 4, 8, 1 kali 3, 3, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Tandanya di sini negatif, jadi min 5. Kemudian 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6, 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Kemudian yang bawah 0 kali 4, 0, 2 kali 1, 2, hasilnya dapat 2 karena ininya minus. Kemudian 1 kali 4, 4, 3 kali 2, 6, kemudian 4 dikurang 6 sama dengan min 2 karena ininya plus. Kemudian 1 kali 1, 1, 0 kali 3, 0, hasilnya min 1. Kemudian seterusnya sampai menjadi seperti ini. Jadinya yang tadinya ini kolom kita taruh jadi yang tadinya ini baris, kita jadikan ke bawah yaitu jadi kolom. Ya, kita jadiin kolom semuanya. 1754 jadikan kolom, 2 min 1 kita jadikan kolom, baris min 4, 32 kita jadikan kolom. Kemudian kan tadi itu sudah ini ya, udah ketemu adjoint A-nya. Kemudian kita masuk ke tentukan inverse-nya. Ini kan tadi determinannya min 1, determinannya min 1. Jadi A inverse sama dengan 1 per min 1. 1 per min 1 ya min 1. Ini yang tadi, yang hasil adjoint-nya. Kemudian kita samakan dengan min 1. Jadi kita kalikan dengan min 1. 7 dikali min 1. 7 dikali min 1 min 7. 2 dikali min 1 min 2. Min 4 dikali min 1 jadi positif dong, jadi 4. Min 5 dikali min 1 jadi positif. Min 2 dikali min 1 positif 2. 3 dikali min 1 jadi negatif 3. Min 4 dikali min 1 jadi positif 4. Min 1 dikali min 1 jadi positif 1. Kemudian 2 dikali min 1 jadi min 2. Kemudian masuk ke dalam aplikasi matriks. Jadi aplikasi matriks dalam manajemen itu yang pertama itu bisa masuk ke dalam persamaan programming. Kemudian linear programming, yang ketiga teori permainan, dan yang keempat pengambilan keputusan dalam kondisi resiko dan ketidakpastian.
Berikut itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.